Ayo kita mulai presentasinya. Taruh lagi asik banget nih, Bang. Bentar lagi. Emang kamu lagi ngapain? Apa kamu presentasi? Lagi main game juga lama banget sih, Pak. Oh, main game. Kalian tidak tahu ya dampak buruk dari kecanduan main game. Emang apa tuh dampak buruknya? Main game itu pilihan, tapi kecanduan itu ancaman. Benar. Dan kefokusan di dunia maya akan mengganggu kefokusan di kehidupan nyata kalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang kecanduan game online. Perkenalkan, nama saya Lady Maisa Hidayat dari absen 25. Nama saya Rini Prananda Putri, absen 8. Nama saya Gani Hadapi dari absen 20. Nama saya Marini Darmawan dari absen 26. Jadi, apa itu game online? Game online merupakan permainan digital yang ada pada komputer, handphone, maupun perangkat seluler lainnya dengan menggunakan jaringan sehingga seluruh orang dapat menggunakannya secara bersamaan. Sedangkan kecanduan game online merupakan kondisi psikologis dari seseorang yang bermain game tanpa mengenali durasi waktu, sehingga orang ini memprioritaskan bermain game dibandingkan melaksanakan tanggung jawab, menjaga kesehatan, dan juga kehidupan sosialnya. Nah, selanjutnya kita akan melihat dampak yang akan terjadi dari kecanduan game online di dunia kita. Seperti yang bisa dilihat pada layar, dampak dari kecanduan game online bukan lagi sekedar teori maupun kekhawatiran belaka, melainkan sudah membawa dampak yang fatal dan nyata. Di sini kita sudah mengambil satu contoh kasus yang terjadi, yakni kasus tindak kriminal yang dilakukan oleh siswa SD yang tega membunuh ibu kandungnya sendiri hanya karena masalah game online. Dalam hal ini membuktikan bahwa dampak dari kecanduan game online bukan lagi menyerang diri sendiri maupun faktor akademis saja, melainkan jika dibiarkan dapat merusak psikis secara ekstrim dan membahayakan lingkungan sekitar. Dikarenakan anak ini masih berusia 12 tahun atau di bawah umur, maka ditetapkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum atau ABH. Anak ini dilakukan tes psikologis, namun anak ini tidak memiliki gangguan mental kesehatan yang buruk, namun memiliki tingkat kestabilan emosi yang rendah, lalu memiliki agresivitas yang tinggi, empati yang rendah diakibatkan pola asuh dengan keras. Lalu anak ini ditempatkan pada rumah aman supaya menjaga psikologisnya. Nah, dari kasus ini terdapat cara dari berbagai aspek agar kasus tersebut tidak terulang lagi. Yang pertama dari aspek keluarga. Cara yang pertama dengan cara memutus rantai kekerasan. Orang tua harus mengetahui bahwa mendidik atau mendisiplinkan anak dengan cara kekerasan hanya akan menanamkan sifat agresif pada anak tersebut. Yang kedua, edukasi untuk mengontrol emosi. Orang tua harus mengetahui cara untuk mengontrol emosi ketika anak sedang berperilaku yang menyimpang. Yang ketiga, ada deteksi trauma anak. Jika anak sering mengalami kekerasan atau sering melihat kekerasan, orang tua harus segera memberikan penanganan psikologis kepada anak tersebut. Yang kedua dari aspek digital, yang pertama ada penerapan parental control. Orang tua harus membatasi penggunaan gawai untuk anak. Yang kedua ada pengawasan ketika anak sedang bermain gawai. Orang tua harus mengetahui apa yang sedang anak lakukan dalam gawai tersebut. Selanjutnya adalah aspek komunitas. Warga dan sekolah sekitar harus bisa menjadi jaring pengaman jikalau fungsi keluarga lemah. Dan yang terakhir adalah aspek hukum. Menempatkan anak ke dalam rumah aman itu sudah langkah yang tepat. Dan yang kedua, menegakkan rating game sesuai umur. Dan yang ketiga, membuat konseling gratis bagi anak-anak yang kecanduan game online. Nah, pada kecanduan game online ini memiliki faktor-faktor seperti ancaman, tantangan, bantuan, dan juga hambatan. Yang pertama ada faktor ancaman, yakni pada kondisi penurunan prestasi akademik. Siswa yang kecanduan game online cenderung lebih memilih bermain game online dibandingkan belajar, sehingga menjadi hambatan untuk mendapatkan prestasi di masa depannya. Lalu ada krisis kesehatan fisik dan juga mental. Orang yang kecanduan game online cenderung memiliki kesehatan yang turun, seperti mata yang lelah, kepala sakit diakibatkan aktivitas fisik yang kurang dilakukan. Lalu mudah marah, kecanduan game online, dan ketergantungan itu pula menjadi kesehatan mental yang mendampak. Lalu ada kerentanan keamanan cyber dan juga ekonomi. Orang yang bermain game online seringkali menjadi sasaran dari kejahatan yang ada di dunia digital, seperti penipuan top-up game, pencurian
akun yang dapat merugikan diri sendiri. Lalu ada ancaman radikalisme dan eksploitasi anak atau remaja pada via ruang online. Nah, fitur ini digunakan untuk mempermudah komunikasi antar sesama pemain, namun disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seperti sebagai sarana penyebaran paham radikalisme, penyebaran hoax, eksploitasi, dan juga perundungan, sehingga pengawasan sangat dibutuhkan. Lalu ada gamification. Gamification merupakan bentuk dari judi online yang ada pada game, sehingga orang-orang mengeluarkan uang lebih banyak untuk mendapatkan item yang belum tentu didapatinya, sehingga itu akan membentuk perjudian pada usia dini. Lalu ada solusi yang dapat dilakukan dari kondisi-kondisi tersebut. Pertama ada yang mitigasi, yakni penguatan kebijakan yang mendorong partisipasi siswa dalam kegiatan sosial dan juga organisasi, sehingga sekolah membuat bentuk aktivitas fisik yang dapat dilakukan seperti ekstrakurikuler, organisasi, supaya siswa dapat melakukan aktivitas fisik tanpa ketergantungan terhadap game online. Lalu memperkuat kebijakan perlindungan anak di ruang digital dan mengawasi game yang berpotensi menimbulkan dampak psikologis negatif. Seperti pemerintah harus memperketat tentang aturan bermain game, yang ada game perjudian di dalamnya, lalu ada kekerasan di dalamnya, sehingga orang-orang akan mendapatkan ruang yang aman pada dunia digital. Sedangkan pada solusi non mitigasi, pertama ada menyediakan layanan konseling supaya membimbing siswa-siswa atau orang-orang tidak terjerumus lebih lanjut terhadap game online. Lalu ada edukasi literasi digital untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk pada dunia digital. Lalu ada menyeimbangkan waktu belajar dan waktu bermain. Dengan menyeimbangkan keduanya, siswa dapat mendapatkan prestasi di bidang akademik dan juga mendapatkan mental kesehatan yang baik. Terdapat faktor yang kedua, yaitu tantangan. Tantangan yang pertama adalah pesatnya perkembangan teknologi interaktif. Pesatnya perkembangan teknologi tidak dibarengi dengan regulasi hukum dan pemahaman orang tua terhadap teknologi tersebut seperti VR dan AI. Yang kedua ada ekosistem e-sport yang menjanjikan kecanduan. Yang menjanjikan adalah seperti player e-sport profesional, dan yang kecanduan adalah yang memiliki dampak negatif di mata masyarakat dan anak-anak. Yang ketiga adalah normalisasi budaya gaming. Tekanan teman sebaya yang menganggap orang yang tidak bermain game adalah orang yang tidak gaul. Yang keempat, ada kurangnya fasilitas pengalihan yang menarik. Kurangnya ruang publik, fasilitas olahraga dan yang lainnya yang menarik dan gratis semenarik game online. Yang terakhir ada stabilitas kontrol pengembangan global, yaitu menantang perusahaan game besar untuk mematuhi jam tayang, aturan jam tayang. Dari faktor ini terdapat solusi dari litigasi dan non litigasi. Dari litigasi yaitu penerapan fitur parental kontrol oleh orang tua. Yang kedua ada penerapan kebijakan sekolah terkait penggunaan gawai saat jam belajar. Solusi dari non litigasi yang pertama ada membuat jadwal penggunaan gadget. Yang kedua ada mengembangkan kegiatan positif seperti olahraga, organisasi, dan hobi. Yang ketiga ada konseling bagi siswa yang mulai menunjukkan gejala kecanduan. Yang terakhir ada pelatihan untuk mengontrol diri. Nah, selanjutnya kita masuk pada level hambatan. Pada tahap ini, masalah dalam kecanduan game online bukan lagi hanya sekedar tentang anak yang tidak nafsu makan atau malas belajar. Melainkan pada level ini, masalah dalam kecanduan game online sudah mulai merusak psikis secara ekstrim, yang membuat perilakunya menyimpang. Contohnya seperti anak yang mulai berani mencuri uang teman-temannya di sekolah untuk membeli item di game online. Nah, tentunya hal tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya kesadaran akan bahaya dari kecanduan game online, kemudian rendahnya pengawasan orang tua sehingga waktu jam bermain tidak terkontrol, lalu kemudahan akses terhadap game online, dan kurangnya aktivitas alternatif yang jauh lebih positif. Nah, di sini kami membagi solusi menjadi dua pendekatan. Yang pertama melalui pendekatan mitigasi. Pada kasus ini, pemerintah sangatlah berperan penting, yakni untuk memperbaiki ekosistem dunia digital. Program pemerintah dan regulasi yang resmi dibutuhkan yang mewajibkan perlindungan anak di dalam ruang lingkup digital. Contohnya seperti pembuatan aturan yang tegas mengenai batasan jam-jam waktu bermain anak, kemudian pembuatan fitur verifikasi usia oleh developer, lalu pemberian sanksi hukum bagi siapapun yang melanggarnya. Lalu yang kedua merupakan melalui pendekatan mitigasi. Seperti mulai meningkatkan komunikasi dan interaksi di dalam keluarga, kemudian membuat aturan yang tegas mengenai jam waktu bermain. Contohnya seperti
boleh bermain game hanya pada Sabtu dan Minggu dan memiliki batasan waktu 1-2 jam per hari. Lalu menyediakan kegiatan positif di lingkungan sekolah dan masyarakat. Lalu ada juga faktor gangguan, diantaranya adalah konsentrasi belajar. Anak yang sudah kecanduan bermain game online, konsentrasi belajar dan mengerjakan tugasnya akan berkurang. Selanjutnya ada pola tidur. Karena terbanyak bermain game online saat malam, maka aktivitas di pagi hari akan berkurang. Selanjutnya adalah kesehatan fisik. Bermain game online, kelamaan duduk bermain game online bisa juga mengurangi kesehatan fisik seperti mengurangi kebugaran, kelelahan mata, dan juga fokus berkurang. Selanjutnya adalah hubungan sosial. Karena kebanyakan menghabiskan waktu di dunia virtual, interaksi di dunia realita tidak ada. Selanjutnya adalah pengendalian emosi. Anak yang kecanduan bermain game akan kurang bisa mengontrol emosinya karena seringnya frustasi bermain game. Selanjutnya ada solusi yang bisa kita lakukan, yaitu solusi litigasi. Pertama, aturan pembatasan akses game tertentu untuk usia tertentu. Pemerintah bisa menegakkan rating game sesuai dengan usia pemain. Kemudian adalah solusi non litigasi, membatasi waktu bermain maksimal 1-2 jam per hari, menerapkan pola hidup sehat dan manajemen waktu, dan program konseling sekolah untuk siswa yang mengalami kecanduan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan atau kritik, boleh ditulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.